Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, sebagai manusia, kita merupakan makhluk sosial. Apakah itu makhluk sosial? Ya, makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia senantiasa memerlukan bantuan orang lain. Orang-orang yang membantu di sekitar kita itu beragam. Mereka mempunyai sifat, mempunyai karakter, mempunyai kemampuan, mempunyai agama, bahkan berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka beragam. Dalam keragaman ini, kita harus berusaha untuk mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kita sebagai makhluk yang beriman berusaha untuk senantiasa berbuat baik. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Asr. Demi Mas, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga mereka yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Anak-anak, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Allah menciptakan manusia dengan berbagai sifat. Di dunia ini ada manusia yang mempunyai sifat yang baik dan sifat yang tidak baik. Kita sebagai manusia yang berakal harus bisa menentukan mau bersifat yang baik atau yang tidak baik. Contohnya berikut ini. Ada yang mempunyai sifat sopan santun. Berikutnya, ada juga yang mempunyai sifat ramah. Ada juga yang mempunyai sifat mudah bergaul. Tetapi ternyata ada manusia yang sifatnya sombong. Sifat yang lain yaitu humoris. Manusia juga mempunyai sifat tawadhu atau rendah diri. Ada juga yang sifatnya keras kepala. Ya, namun ada juga yang sabar. Ada juga yang pemalu. Dan ada juga manusia yang pendiam. Keragaman sifat yang ada akan memunculkan sikap dari masing-masing individu yang berbeda-beda. Ada sikap yang bisa ditiru dan sikap yang tidak bisa ditiru. Sikap yang bisa ditiru yaitu sikap yang memunculkan akibat positif atau akibat yang baik. Sedangkan sikap yang tidak bisa ditiru yaitu sikap yang memunculkan akibat yang negatif atau akibat yang tidak baik. Contoh sikap yang bisa ditiru yaitu muncul sikap tenggang rasa, muncul perasaan menghargai orang lain, saling melengkapi satu sama lain, bisa menghargai perbedaan, bisa memperkaya wawasan, bisa saling menghormati, bisa juga untuk belajar memaafkan dan berbagi informasi. Sedangkan sikap yang tidak bisa ditiru atau yang tidak baik kita tiru, misalnya menimbulkan perdebatan, sikap yang memecah antar suku, sikap yang memicu pertengkaran, sikap yang tidak mau bersatu, berbeda pendapat yang menimbulkan perpecahan. Ada pula
sikap yang menimbulkan perang antar suku bangsa dan sikap memaksakan kehendak kepada orang lain. Selain keragaman sikap dan sifat dari masing-masing individu, kita juga mengenal keberagaman kemampuan. Misalnya yang terlihat dalam gambar berikut ini. Mereka sedang bermusyawarah untuk membuat poster tentang mengenal virus corona. Mereka mempunyai beraneka ragam kemampuan. Siti dan Lani suka membaca. Maka mereka bertugas untuk membuat isi atau mengisi konten dalam poster tersebut. Begitu pula dengan Udin dan Beni. Mereka juga suka membaca. Mereka pandai mencari informasi sehingga mereka juga bertugas untuk mengisi konten. Sedangkan Didi, dia pandai dalam membuat berbagai macam tulisan. Dan dia pandai menghias berbagai macam tulisan. Sehingga Didi bertugas untuk menulis pada poster tersebut. Di sana masih ada Edo dan Ahmad. Edo dan Ahmad suka melukis. Mereka juga mempunyai tugas yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Tugas mereka yaitu membuat desain atau tata letak yang ada pada poster tersebut. Yang terakhir masih ada Denny, anak yang rapi. Dia bisa memperbaiki semua yang sudah jadi sehingga dia bertugas untuk merapikan poster yang sudah dirancang oleh teman-temannya. Itu tadi keragaman yang ada di kelas tersebut, dalam kelompok tersebut. Mereka mempunyai berbagai kemampuan yang jika digabungkan dalam bentuk kerjasama akan menghasilkan poster yang bagus. Kolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai macam kemampuan sesuai dengan pengenalan Pancasila, yaitu sila keempat yang bergambar kepala banteng. Sila yang keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Di Indonesia terdapat kurang lebih 17.000 suku bangsa beserta dengan ribuan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya yang dimiliki kita sebagai bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa kita. Dan hal ini kita manfaatkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Demikian tadi video pembelajaran tentang keragaman karakteristik individu di lingkungan sekitar kita. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.